Setelah gue membahas mengenai PHD yang membuat keresahan bagi orang-orang Jepang di sana ini geng, dan menimbulkan kemarahan bagi orang Indonesia sendiri, efeknya bakal kemana-mana. Pemerintah Indonesia pun akhirnya angkat bicara mengenai fenomena PHD di Jepang ini. Nah lalu, apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait kehadiran PHD Jepang ini geng? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, sekitar 1 bulan lalu gue udah pernah ngebahas mengenai seorang warga negara Indonesia yang menjadi karyawan magang di Jepang. Tapi justru dia melakukan aksi kriminal dengan cara merampok perempuan Jepang sampai membuat perempuan tersebut mengalami luka-luka. Berita itu jujur aja sangat memalukan, terutama bagi kita orang-orang Indonesia, yang mana dari framing pemberitaannya itu seolah-olah mengatakan ya orang Indonesia itu ya begitu deh, gue gak bisa ngomong. Ya gara-gara satu berita itu kita semua orang Indonesia harus menanggung malunya. Nah kalau kalian belum pernah dengar tentang berita itu, kalian bisa cek video gue yang ini. Dan yang gilanya di dalam kasus itu adalah habis ngerampok dia cuma dapat uang sekitar Rp62.000 dalam mata uang Jepang gitu geng. Nah di video kali ini gue bakal ngebahas lagi nih tentang fenomena yang hampir serupa. Tapi kali ini pelakunya nggak satu orang, melainkan banyak alias berkelompok. Jadi sebuah komunitas. Tapi di pemberitaan ini disebutnya bukan komunitas geng, tapi lebih ke gangster, yang mana anggotanya merupakan para migran Indonesia atau para TKI Indonesia yang bekerja di Jepang. Keberadaan geng yang satu ini dikatakan sangat meresahkan orang-orang yang ada di Jepang. Bahkan gak jarang orang-orang Jepang sendiri merasa terganggu karena ulah yang dilakukan oleh para migran asal Indonesia ini. Nah ini lagi-lagi kita harus menanggung malu yang sama gitu ya. Padahal bukan kita yang ngelakuin, mereka yang ngelakuin, tapi kita sesama orang Indonesia harus menanggung malu. Udah tahu berangkat ke negara orang untuk mengadu nasib, bukannya berkelakuan baik tapi malah bikin onar. Dan banyak orang-orang Indonesia yang kemudian jadi ikut mengkritik keberadaan dari gangster yang satu ini. Tapi setelah ditelusuri nih geng, ya ternyata ada penyebab dan tujuan dari terbentuknya gangster migran Indonesia ini geng. Tujuannya itu apa? Nah nanti gue bakal jelasin di belakang. Jadi terbentuknya mereka ini terdorong bukan karena mereka ingin melakukan tindakan kejahatan, tetapi ada hal yang lain yang mendorong mereka bersatu untuk mencari keadilan dengan cara melawan dan memberontak. Dan usut punya usut, ternyata geng yang satu ini ada hubungannya dengan perguruan silat yang ada di Indonesia. Nanti kita bakal bahas semuanya satu persatu tentang keberadaan geng yang satu ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke geng, buat kalian semua jangan lupa check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Sebentar lagi Genlabs juga bakal ngeluarin varian rasa baru, jadi tunggu aja. Yang belum nyobain varian Watermelon Bubble Gums bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan hari ini, yaitu keberadaan geng migran Indonesia yang meresahkan di Jepang. Jadi berita ini geng sempat viral di media sosial, dan tim Kamar Jerry sendiri itu udah sempat membahas tentang hal ini, memposting beritanya di akun Instagram kita. Kalian bisa cek langsung. Nah pada awal mulanya gangster migran Indonesia ini viral berawal dari akun X. Jadi ada sebuah akun X dengan username @minako_satou yang speak up soal keberadaan geng migran Indonesia ini. Namun ketika gua cari gitu ya, memperdalam kasus ini gitu, ternyata akunnya kayaknya udah hilang. Jadi gua mencoba untuk mencari akun X lainnya yang akhirnya menemukan sebuah akun yang bernama Rex Hatch yang sempat men-screenshot tweet dari Minako yang sebelumnya udah nge-share masalah keresahan mereka ini. Awalnya dikatakan ya, Minako Satou itu membuat sebuah tweet dengan tulisan, beberapa oknum PMI di Jepang bikin resah dengan bikin geng, ganggu ketertiban dan bikin orang susah lewat, katanya kayak gitu. Nah lalu ditambah lagi, hal memalukan kayak gini jangan sampai dibawa ke negara orang, kasihan warga Indonesia lain
lain yang patuh jadi kena imbasnya. Nah, dari kata-kata si Minako ini jujur aja gue sebenarnya setuju gitu. Dan di saat itu Minako Satou juga memposting beberapa video, di antaranya ada sekumpulan orang yang menjadi anggota dari geng migran tersebut sedang berkumpul dan duduk di jalanan yang kayaknya itu berlokasi di daerah Osaka. Duduknya mereka itu juga ngalangin jalan, jadi orang-orang gak bisa lewat gitu aja karena mereka duduk ya benar-benar persis di jalan setapak pejalan kaki gitu. Dan padahal lokasi tersebut adalah salah satu destinasi populer yang pasti banyak orang yang gak cuma dari orang lokal aja, tapi juga dari turis mancanegara yang sedang main ke sana. Jadinya keganggu. Dan ketika mereka lagi kongko-kongko di jalan tersebut, mereka juga membuang sampah sembarangan, geng. Jadi udah kayak di kampung sendiri gitu. Dan di antara mereka kan ada yang ngerokok tuh, geng. Abu dan puntung rokoknya itu mereka buang di jalanan. Padahal di Jepang punya aturan yang salah satunya adalah tidak boleh buang sampah sembarangan karena bakal didenda. Dan Jepang merupakan salah satu negara yang terbersih lah di dunia karena orang-orangnya disiplin. Tapi justru para migran kita yang berasal dari Indonesia yang mengotori. Malu banget ya. Lalu kemudian, geng, ada video lain yang memperlihatkan dua orang yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan mengibarkan bendera. Nah, gue juga nggak bisa baca dengan jelas itu bendera apa, tapi ada tulisan kayak sektor gitu, geng. Kalian bisa perhatikan di videonya. Terus di video itu bahkan ada tulisan, apapun resikonya saya tidak dirancang untuk takut pada manusia. Wah, kata-katanya benar-benar kata perlawanan gitu. Dan kemudian ada satu video lagi yang memperlihatkan seorang pria yang menggunakan hoodie dan masker sambil mengangkat senjata tajam yang cukup panjang. Dan senjata tajamnya itu ciri khas banget, ciri khas salah satu suku di Indonesia. Dan ini versi besarnya dan sering sekali digunakan untuk tawuran kalau di Indonesia. Di video tersebut bahkan ada tulisan yang ditulis di dalam bahasa Jawa yang kalau gue artikan kurang lebih kayak gini. Padahal niatku baik loh, diem merhatiin kamu, tapi kok katamu aku nggak berani sama kamu. Itu gimana ya? Nah, maaf ya, geng, mungkin ada kata atau kalimat gue yang salah dalam mengartikan. Kalau ada yang salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, akun Minako Satou juga memberikan screenshot dari akun Instagram yang merupakan milik dari geng tersebut. Disinilah kita bisa mengetahui kalau geng tersebut memiliki nama. Namanya tuh aneh banget. Menurut gue tuh kayak nggak menakutkan sama sekali, tapi ya kocak aja. Namanya itu adalah Pemulih Harga Diri dan disingkat dengan PHD. Buset, kayak pizza ya, Pizza Hut Delivery kayak PHD gitu ya. Kalau kita cari di pencarian Instagram dengan mengetik Pemulih Harga Diri, ternyata ada dua akun yang gue temukan. Yang satu pakai underscores, ya simbol underscores gitu ya, dan ada juga yang pakai titik. Tapi kayaknya yang asli itu yang pakai titik, geng. Soalnya followersnya itu udah banyak, sekitar 11,5 ribu. Nah, tapi geng, selain PHD di Jepang, di Instagram tersebut ternyata ada beberapa geng serupa yang berlokasi di Indonesia. Nah, cuma sekarang kita berfokus yang ke PHD-nya aja ya, yang ada di Jepang dulu. Nah, mungkin nih yang di Jepang nih cabangnya gitu, geng. Kalau kita lihat dari screenshot di tweet Minako Satou, Instagram dari PHD Jepang ini ada highlight dan postingannya juga. Hanya saja waktu gue buka akun Instagramnya lagi, postingannya udah nggak ada, geng. Dan highlightnya juga cuma satu. Jadi akun aslinya itu udah dinonaktifkan. Lalu kemudian, geng, ada satu screenshot dari tweet yang ditulis oleh akun Minako Satou ini yang menuliskan tentang update terbaru untuk menjawab keluhan netizen dengan kalimat bukan kami tidak bisa, hanya saja kami tidak tega, serta memposting sebuah foto yang diambil dengan tulisan yang sama, yaitu bukan kami tidak bisa, hanya saja kami tidak tega. Karena gue nggak bisa ngelihat dengan lengkap tweetnya tersebut, jadi gue nggak tahu nih maksud sebenarnya dari tweet ini apa, geng. Ya mungkin ya, geng, ini asumsi gue doang nih. Sudah ada pihak yang mencoba untuk menegur PHD Jepang ini, cuma jawaban yang diterima justru seperti itu. Nah, bukannya nggak bisa, tapi nggak tega katanya. Kalau kalian sempat membaca tweetnya sebelum hilang, bisa nih ditambahkan informasinya di kolom komentar ya, geng. Karena ketika gue bikin konten ini, itu udah banyak yang hilang bukti-buktinya. Terus selain itu, geng, akun Minako Satou sempat membagikan foto para anggota dari PHD Jepang yang memakai kaos seragam milik mereka dan membentangkan bendera. Foto tersebut diambil oleh mereka di peron sebuah stasiun yang ada di Jepang. Kalau dilihat dari foto itu, kelihatannya mereka itu lebih mirip dengan geng-geng motor atau geng anak sekolah di Indonesia. Tapi bedanya mereka melakukannya di negara lain, yaitu di Jepang.
Lalu geng, keberadaan dari PHD di Jepang ini ternyata juga sudah menjadi keluhan dari warga Jepang. Karena ada sebuah akun X nih yang berasal dari Jepang dengan username Personal Secret, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia nih ya, artinya kurang lebih seperti ini. Media Jepang nggak mengangkat kasus ini, tapi orang Indonesia membuat geng di Jepang. Mereka berkumpul sambil membawa pisau dan memposting hal itu. Nah, mereka masih muda, jadi mereka nggak akan membuat masalah besar seperti cuma hangout di Osaka menggunakan sepeda. Tapi keberadaan mereka ini sudah diberitakan di Indonesia. Cepat atau lambat ini akan menjadi sebuah masalah. Dan kasus seperti ini gak seperti kenakalan yang biasa terjadi di Jepang. Mereka berkumpul bersama untuk menghalangi para pejalan kaki dan mengancam siapa saja yang berkomentar di postingan mereka. Apakah polisi Osaka gak peduli dengan hal ini? Nah, itu kurang lebih cuitannya. Dari sini kita tahu ya geng, kalau sebenarnya meskipun selama ini kita lihat kalau orang Jepang itu kebanyakan introvert atau mungkin cenderung cuek, tapi sebenarnya mereka juga resah kalau ada oknum-oknum seperti PHD Jepang ini yang membuat keonaran di negara mereka. Apalagi secara terang-terangan mereka ini membawa senjata tajam. Yang ditakutkan adalah kalau mereka sampai berani menyerang orang-orang yang ada di sana, ini bakal benar-benar memalukan. Ya jangan sampailah kelakuan oknum-oknum seperti ini yang membuat citra orang Indonesia di mata luar menjadi semakin buruk. Nah, terus geng, reaksi yang sama juga disuarakan oleh orang-orang Indonesia. Ada yang ngatain mereka kalau apa yang mereka lakukan di Jepang itu kampungan, yang bisa menyebabkan banyak orang Indonesia jadi susah cari kerja. Ya karena pasti kan bakal dilihat nih personalnya, asalnya dari mana, dan itu bisa berdampak sampai satu negara. Dan bahkan ada juga yang membandingkan para gangster-gangster migran Indonesia ini kalau sampai bertemu dengan Yakuza, yaitu sekelompok mafia Jepang yang terkenal dengan aksi kriminal mereka, ya bisa-bisa ini bakal jadi perang besar. Ya bakal hancur yang ada. Jadi sebenarnya orang Indonesia sendiri sangat gak suka dengan apa yang dilakukan oleh anggota dari PHD Jepang ini geng. Karena sebelumnya sudah ada kasus soal orang Indonesia yang melakukan pembegalan terhadap orang Jepang, yang juga membuat orang-orang Indonesia lain menjadi marah. Ditambah dengan keberadaan PHD ini ya makin mencoreng nama baik Indonesia. Nanti yang ada orang-orang Indonesia yang mau cari kerja di luar negeri malah gak diterima. Setelah gue membahas mengenai PHD yang membuat keresahan bagi orang-orang Jepang di sana ini geng, dan menimbulkan kemarahan bagi orang Indonesia sendiri, efeknya bakal kemana-mana. Pemerintah Indonesia pun akhirnya angkat bicara mengenai fenomena PHD di Jepang ini. Nah lalu, apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait kehadiran PHD Jepang ini geng? Nah sekarang kita bahas tentang reaksi pemerintah Indonesia. Jadi geng, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah mengetahui mengenai geng PHD ini, dan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu itu sedang mendalami penyelidikan untuk bisa mengetahui informasi lebih terkait geng tersebut dan siapa saja anggotanya. Yang ada viral di sana, tapi tentu kita juga harus melihat ini. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui perwakilan yang ada di Jepang dari Kedutaan Republik Indonesia atau KBRI yang ada di Tokyo dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Osaka sudah berkomunikasi dengan komunitas Indonesia yang ada di Jepang. Pihak dari Kemenlu meminta agar setiap warga negara Indonesia yang berada di Jepang untuk bisa menjaga sikap mereka. Karena seperti yang gue katakan sebelumnya geng, sikap kita selama di negara orang itu nggak akan dinilai secara personal, tetapi dampaknya itu bakal satu negara yang pasti akan membuat nama baik dan citra Indonesia menjadi buruk. Nah oleh karena itu orang Indonesia yang berada di Jepang sudah seharusnya menghormati segala aturan negara tersebut dimanapun mereka tinggal. Terus kemudian geng, pihak dari KBRI Tokyo melalui akun Instagram resminya sudah mengeluarkan himbauan untuk semua warga negara Indonesia yang ada di Jepang agar menaati nilai dan norma kebiasaan serta aturan yang sesuai dengan hukum yang ada di sana. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan itu adalah tanggung jawab bagi para pelaku yang melanggar. Nah lalu mereka juga diharuskan menjaga ketertiban umum, menjaga nama baik bangsa dan juga negara, serta saling mengingatkan satu sama lain dan menjaga komunikasi dengan simpul masyarakat dan perwakilan Indonesia yang berada di Jepang. Nah, himbauan yang dibagikan oleh KBRI Tokyo ini diharapkan bisa menjadi pengingat bagi siapa saja yang ada di Jepang untuk bisa berkelakuan baik. Nah, ini kan udah parah banget, geng. Sampai-sampai KBRI harus turun tangan. Itu artinya keberadaan dari gangster PMI ini itu benar-benar sudah mengkhawatirkan. Pihaknya juga menghimbau agar PMI mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat mereka berkunjung.
Nah bahkan ya, pengingat tersebut itu membuat orang-orang Jepang yang tadinya mungkin tidak tahu keberadaan dari PHD ini menjadi tahu dan semakin was-was dengan keberadaan dari PHD ini, geng. Lalu selain Kemenlu dan juga KBRI Tokyo, Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia atau yang disingkat dengan APPI itu memberikan respon atas kabar hadirnya gangster PHD ini di Jepang. APPI itu meminta agar para oknum pemagang dan pekerja migran Indonesia atau disingkat dengan PMI jangan mau terlibat dalam pembentukan geng tersebut karena ini benar-benar meresahkan warga Jepang dan harus diberikan sanksi kepada setiap orang yang ikut di dalam geng tersebut. APPI juga memberikan himbauan kepada pihak pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan juga KBRI yang ada di Jepang untuk segera mengambil tindakan kepada geng tersebut agar kejadian ini tidak terus meluas dan tidak terulang di kemudian hari. Karena kan ini bisa aja nanti bakal terbentuk geng-geng yang baru lagi. Nah namun berdasarkan informasi dari pihak KJRI Osaka dikatakan kalau nggak ada geng kriminal seperti yang tersebar di media sosial katanya. Nah dikatakan ya, informasi ini didapatkan karena KJRI Osaka sudah melakukan pengecekan terhadap komunitas WNI yang tersebar di berbagai kota di Jepang dan ternyata di sana di Osaka belum ditemukan adanya geng seperti itu. Dan sepengetahuan KJRI Osaka, komunitas WNI yang ada di sana selalu melakukan kegiatan positif. Dan menurut Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka yang bernama R.A. Fatona itu dikatakan kalau memang benar video yang beredar di media sosial itu adalah warga negara Indonesia yang sedang berkumpul di Osaka dan mereka datang dari berbagai kota yang ada di Jepang. Mereka duduk di jalanan itu diduga karena mereka sedang merayakan liburan Obon, katanya kayak gitu. Dan kemudian terkait video yang memperlihatkan seorang pria yang memegang celurit, Bu Fatona ini mengatakan kalau dia yakin video tersebut bukan diambil di Jepang karena pemerintah Jepang sendiri memiliki peraturan ketat mengenai kepemilikan senjata tajam. Nah hanya saja pihak dari KJRI mengaku belum mengambil tindakan kepada oknum WNI tersebut karena belum adanya laporan dari pihak kepolisian dan warga setempat. Selain itu, KJRI juga mengatakan bahwa pihaknya merasa kesulitan untuk menghubungi WNI yang terekam di video tersebut, namun KJRI tetap mengupayakan untuk berkomunikasi dengan komunitas WNI yang ada di Jepang dan aparat setempat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab di dalam kejadian viral ini. Jadi Jepang ini sangat ketat memiliki senjata tajam. Itu kita juga bertanya-tanya. Lalu geng, meskipun gangster yang satu ini namanya itu adalah PHD atau kepanjangannya pemulih harga diri, tapi banyak orang Indonesia yang justru menganggap apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sesuatu yang justru menjatuhkan harga diri orang-orang Indonesia, terutama di mata orang-orang Jepang. Nah tapi sebenarnya geng, nama itu nggak hanya sekedar nama, tapi ada makna dan tujuan tersendiri kenapa mereka memilih nama seperti itu untuk menjadi nama gangsternya mereka. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai asal-usul dari geng pemulih harga diri ini atau PHD dan apa hubungannya PHD di Jepang dengan PHD yang ada di Indonesia. Kita bahas. Jadi geng, gue menemukan sebuah tweet yang ada di akun X yang menurut gue mungkin cukup menarik untuk kita bahas. Kalau kalian ingat sebelumnya, gue sempat menyebutkan kalau PHD ini juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Ternyata ketika gue cari akun Instagramnya di Instagram, nah memang PHD ini ada kaitannya geng dengan beberapa geng yang ada di Indonesia dan berhubungan juga dengan perguruan silat. Informasi yang gue dapatkan dari akun X dengan username @merchbrah yang mana dikatakan orang-orang yang masuk ke dalam PHD adalah para pekerja muda asal Indonesia yang sudah berada dalam fase mode Joker. Kalau kalian pernah nonton film Joker, pasti nggak asing dengan kalimat orang baik yang tersakiti. Nah itulah yang dimaksud dengan mode Joker tadi. Dan kurang lebih kondisinya ini terjadi pada orang-orang Indonesia yang bekerja di Jepang, yang mana mereka sebenarnya orang baik, tapi ada sesuatu yang menyakiti mereka di sana. Nah kenapa demikian dan apa kaitannya? Menurut tweet dari akun tersebut, dikatakan ini berhubungan dengan budaya bekerja di Jepang, yang dimana para pekerja asal Indonesia ini selalu mendapatkan bully dan tekanan yang parah ketika bekerja, terutama di pabrik. Kerja mereka juga berlebihan, bahkan parahnya sampai mengalami kekerasan secara fisik. Dan katanya isu seperti ini sempat di-up di TikTok. Jadi banyak pekerja Indonesia yang curhat soal pahitnya mereka bekerja di Jepang dan diposting di TikTok. Lalu kenapa bisa muncul PHD? Apakah ada hubungannya dengan hal tersebut? Dan apa perbedaan PHD di Jepang dengan PHD yang ada di Indonesia? Menurut akun dari Merchbrah tadi, PHD yang ada di Indonesia itu isunya karena
motif ekonomi aja. Jadi UMR yang kecil, susahnya mencari pekerjaan di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, walaupun sama-sama membawa isu dan nama PHD, tapi PHD yang ada di Jepang itu nggak cuma mengangkat isu ekonomi, tapi juga mereka mengangkat bagaimana aksi bully yang selalu mereka terima dan mereka dapatkan di lingkungan kerja. Lalu bagaimana nih? Kok bisa tiba-tiba PHD ini terbentuk? Dikatakan kalau ada semacam perkumpulan atau perguruan silat yang sengaja didirikan agar silat bisa diajarkan kepada orang-orang yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Nah, orang-orang yang akhirnya belajar dari perguruan ini bisa menjadi seseorang yang disebut dengan kesatria. Dan perguruan ini ternyata pusatnya di Jawa Timur, di mana hampir di tiap desa di Jawa Timur pasti ada perguruan silat seperti ini, sehingga memiliki pengaruh yang cukup kuat di sana. Nah, bahkan di desa itu ada gapura yang disertai dengan simbol perguruan silat tersebut. Jadi geng, di antara banyaknya anak muda yang tergabung di dalam perguruan silat, ada sebagian kecil dari mereka yang kemudian membentuk PHD. Nah, hal ini terjadi karena persamaan asal daerah dan merasa bahwa mereka senasib ketika berada di perantauan. Nah, lalu geng pemulih harga diri ini bagi mereka adalah sebuah cara untuk memulihkan harga diri mereka yang seperti sudah diinjak-injak dengan cara bertindak seperti Joker. Jadi, seseorang yang pada awalnya adalah orang baik tapi menjadi jahat karena mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dan sebenarnya PHD ini sedari awal itu nggak ingin mencari masalah, tapi memang mereka berkelompok dan show off diri mereka agar ada sesuatu yang bisa mereka banggakan dan mereka tunjukkan ke orang-orang. Mereka juga sebagai sebuah kelompok yang terkena dampak dari praktik kapitalisme yang sudah mengakar kuat di Jepang, ditambah dengan rasisme yang sering dilakukan oleh negara Asia Timur terhadap sesama orang Asia. Dan ada juga rumor yang mengatakan kalau mereka ini berperan sebagai organisasi yang disebut dengan Sudo Serikat, yang kalau gue coba jelaskan secara sederhana, organisasi Sudo Serikat ini adalah kelompok atau organisasi yang mengikuti struktur dan fungsi dari serikat pekerja, tetapi sebenarnya kelompok tersebut bukanlah serikat pekerja yang sah atau resmi. Dan ini yang dipegang oleh semua kelompok PHD, gak cuma yang ada di Jepang, tapi juga yang ada di Indonesia. Nah, jadi mereka ini gak sekedar ya terbentuk gitu aja, mereka punya filosofinya tersendiri. Walaupun sebenarnya PHD ini dianggap berperan sebagai organisasi Sudo Serikat, tapi ini cuma rumor karena nggak pernah ada keterangan yang jelas apakah benar demikian atau tidak. Nah, tapi isu yang mereka bawa ini nyata terjadi di Jepang dan banyak dialami oleh orang-orang Indonesia. Bahkan nggak cuma orang Indonesia aja, bisa jadi juga dialami oleh para migran dari negara lain yang bekerja di sana. Dan hubungan antara PHD dengan perguruan silat menurut akun Merchbrah tadi bisa dikatakan cukup relevan karena sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang pernah belajar silat itu pasti memiliki jiwa kesatria atau jiwa kepahlawanan. Nah, memiliki sifat kebersamaan yang tinggi dan tahan kepada rasa sakit serta lapang dada. Berawal dari itulah kemudian tergeraklah mereka untuk membentuk sebuah organisasi masyarakat dengan banyak anggota, di mana isinya adalah anak-anak muda yang bertemu karena memiliki nasib yang sama, yaitu diperlakukan secara tidak layak dan tidak mengenakan ketika mereka sedang bekerja di Jepang. Nah, jadi ibaratnya tuh kata kasarnya tuh barisan sakit hati gitu, geng. Dan mungkin karena mau menampung lebih banyak orang lagi dan agar tidak terlihat eksklusif, akhirnya mereka ini membuat sesuatu yang lebih cocok dengan anak muda, sehingga bisa membuat subkultur baru yang tadinya mungkin hanya bisa relate bagi orang yang pernah belajar silat, sekarang bisa menjaring orang-orang yang gak pernah belajar silat namun punya nasib yang sama. Nah, mereka pun berkumpul di sana dan karena punya banyak anggota, akhirnya mereka pun diikuti oleh beberapa daerah lain. Nah, namun geng, ada netizen yang bernama Panji Gedor yang merespon tweet dari Merchbrah ini dengan mengatakan kalau PHD ini adalah sebuah komunitas dari salah satu perguruan silat. Nah, di sini perguruan silatnya gue nggak bisa nyebutin ya, karena takutnya nanti malah melanggar hukum dan ya dianggap tidak hormat gitu. Dan PHD ini dikatakan itu berdiri sudah agak lama, sama dengan komunitas silat yang gue maksud tadi. Nah, lalu selain itu geng, ada informasi lagi dari netizen lainnya, yaitu yang bernama Pilipi User yang mengatakan kalau informasi yang diberikan oleh Merchbrah ini agak menyesatkan katanya, dan meminta kepada Merchbrah untuk memahami dulu doktrin yang diajarkan oleh perguruan silat. Karena kalau mereka sudah mencapai level tertentu, hubungan antara para anggota perguruan tersebut sudah seperti keluarga. Tapi ada juga netizen dengan username X, yaitu @flamd, yang mengatakan kalau dia pernah ngobrol sama salah satu anggota PHD. Dijelaskan mereka bisa membentuk PHD karena berasal dari daerah yang sama dan menjadi anggota dari perguruan silat yang sama. Dan alasan mengapa diberi nama pemulih harga diri karena mereka semua memiliki latar belakang dari kalangan
kalangan menengah ke bawah, katanya kayak gitu. Mereka ini pergi merantau untuk menjadi TKI karena ingin mengangkat harga diri mereka, yang mana mereka yang berasal dari desa sering disepelekan. Sehingga kalau mereka bisa bekerja di luar negeri, ada sebuah kebanggaan yang bisa mereka tunjukkan ke para tetangga atau masyarakat yang ada di desa mereka. Dari informasi terkini yang gue dapat nih geng ya, dikatakan nih kalau Kepolisian Nasional Jepang saat ini sedang berencana untuk membuat satuan khusus untuk ormas-ormas Indonesia yang ada di Jepang. Karena kasus yang ramai di media sosial ini berkaitan dengan gangster PHD tadi. Nah, jadi jangan sampai aksi mereka ini mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga Jepang sendiri. Dan sebenarnya kasus ini juga sudah berkaitan dengan bagaimana mekanisme dari lembaga penyalur kerja atau LPK, Kumiai, dan sebagainya. Intinya, lembaga yang memang mengurus untuk tenaga kerja dari luar Jepang itu sebenarnya juga harus bertanggung jawab. Nah, itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai gangster migran Indonesia yang bernama PHD yang ada di Jepang tadi. Yang mana isunya dikatakan mereka ini sampai membuat keonaran. Entah ini beneran terjadi atau ini cuma isu yang sengaja diciptakan, tapi yang jelas hal-hal seperti ini cukup meresahkan. Nggak cuma bagi warga Jepang, tapi juga bagi kita orang Indonesia, karena ini sangat memalukan. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.